mengatakan ya, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya lakukan di periode 2007-2011. Karena kebetulan yang akan menyampaikan materi di tempat ini katanya adalah Ketua KMPI Jawa Barat. Oleh sebab itu Ustaz Sarif nge-SMS pokoknya tadi dibahas teh kahiji cenah. Naon sababna PW Pemuda Persis Jabar tidak masuk KMPI Jawa Barat. Yang kedua, ini gimana persoalan keumatan yang sekarang sedang aktual. Dan yang ketiga, bagaimana sikap PW Pemuda Persis terhadap ajakan-ajakan dari OKP Islam lainnya yang dalam tanda kutip ya, bersikap pragmatis dalam rangka Pilgub Jawa Barat hari ini. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin memulai uraian saya ini dengan mengutip sebuah hadis yang dikutip juga oleh M. Nathir dalam bukunya Fiqh Dakwah. Dalam hadis itu dialog antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Ayunasi asadu bala'an ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, manusia yang paling keras cobaannya itu, yang paling hebat cobaannya itu siapa? Qala Rasul menjawab, al-anbiya'u summal amsa fal amsa. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi, summal amsal, kemudian orang-orang yang sejenis dengan nabi, fal amsal, kemudian orang-orang yang sejenisnya. Muhammad Nasir kemudian melegitimir hadis ini untuk menyatakan bahwa para aktivis dakwah lah orang yang paling berat ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita para aktivis dakwah di Jamiah Pemuda Persatuan Islam adalah orang-orang yang akan mendapatkan ujian paling berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian ujian dakwah kita itu apa? Secara garis besar kan ujian dakwah itu ada dua. Pertama, ujian yang bersifat tekanan, dan yang kedua ujian yang bersifat godaan. Kalau ujian dakwah yang bersifat tekanan, saya sangat yakin 99% kita akan sanggup menghadapi ujian dakwah yang bersifat tekanan. Apalagi kalau tekanan itu berasal atau bersumber dari ahlul batil. Saya yakin kita siap mati untuk menghadapi tekanan dari kelompok itu. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau ujian dakwah itu bersumber dari sesuatu yang sifatnya godaan. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Apakah kita akan sanggup menghadapi ujian dakwah bersifat godaan ini? Saya ingin menyampaikan kisah nyata. Saya yakin Ustaz Sarif pun mengalami yang saya alami dulu. 2007 September saya dilantik jadi Ketua PW Jawa Barat. Beberapa bulan kemudian saya diundang oleh teman-teman OKP Islam Jawa Barat untuk membicarakan masalah Pilgub. Apa yang mereka sampaikan? Bahasanya gini kira-kira, kan Pak Kurang teh level Jawa Barat, OKP Islam, pertama punya infrastruktur, kedua punya anggota. Sok akal hitung, kira-kira begitu ya. PW Jawa Barat sabaraha kabupaten, sabaraha kecamatan, sabaraha desa, sabaraha anggota, urang kalikeun sekian rupiah. Jadi kalau Pemuda Persis Jawa Barat katakanlah ada 18 kabupaten, 20 cabangnya di atas 100-nya. Nah, anggotanya misalkan 3.000, lamun 3.000 kali 100.000 saurang. Dengan perhitungan bahwa satu kader itu kan, satu anggota itu kader bisa mempengaruhi yang lain berapa? 3.000 kali 100.000, wah jika bisa Kang Sarif kawin deui ta. Ini benar real ya. Dan waktu itu saya polos saja. Ketika diajak seperti itu, saya dengan tegas di hadapan teman-teman OKP Islam yang mengatakan PW Pemuda Persis dari awal mengatakan saya tidak setuju, saya tidak akan ikut acara seperti ini. Alhamdulillah sejak pertemuan itu saya tidak diundang lagi. Nah, pertanyaannya apakah sikap saya seperti itu 5 tahun yang lalu masih masih pas untuk dilakukan oleh Ustaz Sarif saat ini? Awas jadi ke Ustaz Sarif. Tapi itulah godaan-godaan kita sebagai aktivis dakwah ya, dalam rangka yang memperjuangkan idealisme kita di Pemuda Persatuan Islam.
Ikhwatu iman rahimakumullah. Menurut Anton Minardi itu kan ada dua pola gerakan dakwah, utamanya yang di Indonesia itu. Pertama, ada pola gerakan dakwah yang sifatnya akomodasionis, yang kooperatif. Yang kedua, ada pola gerakan dakwah yang konfrontasionis. Jadi konfrontasionis, lah maneh-maneh kuring-kuring, lana akmaluna walakum akmalukum, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya mau pada versis atau versi secara umum, mau memilih yang mana? Mau memilih gerakan konfrontasionis, aku pandang idealis yang bersih, ulah ternoda sama sekali. Atau kita mau larut akomodasionis dengan segala konsekuensinya. Dan kita lihat sekarang yang terjadi, misalkan contoh yang menarik, teman-teman kita di PKS barangkali mereka kena musibah yang sangat besar, musibah kabirah begitu ya. Mereka mengklaim sebagai hizbud dakwah, partai dakwah, gerakan dakwah, tapi ternyata mereka ternoda dengan itu barangkali membenarkan tadi dugaan bahwa ya ujian yang paling berat buat aktivis dakwah itu sebetulnya bukan ujian berupa tekanan, tapi ujian berupa godaan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sanggup melewati ujian-ujian itu atau tidak? Nah, perlu kita perhatikan juga, perlu kita pikirkan juga. Kalau tadi Ustaz Tiar memang lebih menjelaskan platform Persis menurut saya dalam skala nasional, dan itu lebih bersifat melangit kelihatannya. Padahal persoalan umat saat ini kan sangat membumi. Selain persoalan pilkada Jawa Barat, persoalan pilkada kabupaten, juga ada persoalan pilkada level desa, misalkan pilkades. Ini cerita real masyarakat. Kemarin kan 2012 akhir, 2013 awal itu hampir sebagian besar desa di Kabupaten Bandung itu pilkades. Pertanyaannya, Persis bagaimana menyikapi urusan itu? Ini politik level bawah, tapi saya kira berkaitan dengan idealisme kita juga. Kenapa? Sebab banyak kader-kader kita, kader Persis, kader pemuda yang terlibat, dan tidak ada tuntunan syar'i tentang itu. Ketika saya ngobrol dengan jamaah Persis, dia katakan, sana di jamaah kita kan ada calon kades dari Persis, ya bagus, saya bilang. Ya itu masalahnya, San, oh beda, misalnya jeung kades mulai ngabur-ngaburkan mulai gaul aja tukang judi, jadi naon beda kan? Terus sikap pimpinan kita gimana? Jadukan. Nah, itu kan persoalan. Ya. Itu di beberapa tempat begitu. Bahkan ada di satu desa itu kebetulan kader Persis tidak terlibat secara langsung sebagai calon kepala desa, tapi ada suara yang sangat menyakitkan. Ketika calon yang diusung oleh kelompok Islam itu kalah, ada sebagian masyarakat anu kukulutus ini kayak kurang versi segedingan sarwa beuki karena bang duit. Memang kembali gara-gara Persis sama dukung si itu, jadi eleh calon kurang teuing dibere sabaraha sanata orang Persis. Ini kan persoalan realitas di bawah. Sebetulnya bagaimana gitu ya. Nah, ini barangkali yang seharusnya perlu kita pikirkan ke depan, apa sebetulnya ya gerakan kita ini supaya tidak terkena hal-hal yang dilanggar oleh agama kita, agama Islam. Nah, berkaitan dengan tadi pola gerakan yang akomodasionis dan konfrontasionis itu, menurut saya kita tidak usah terlalu mengikat kepada satu kelompok atau kalau partai itu ke satu partai tertentu. Yang terpenting kalau akomodasionis itu, ya, gerakan akomodasionis yang mungkin bisa kita lakukan adalah akomodasionis terhadap ya kebenaran saja. Jadi kalau siapapun calonnya, apapun partai politiknya, kalau memang yang disampaikan dan yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, mungkin kita bisa berafiliasi. Apakah afiliasi strategis atau afiliasi taktis dengan mereka? Yang penting selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau ada ajakan-ajakan yang sifatnya atau gerakan-gerakan politik yang sifatnya bertentangan dengan ajaran agama, ya maka sikap kita adalah konfrontasionis saja. Mungkin itu bahasa lain dari sikap kita al-wala dan al-bara gitu ya, dalam konteks berpolitik saat ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang ini pengalaman di PW Pemuda. Ketika kita ingin bersikap idealis,
ketika kita ingin bersih, ketika kita ingin konfrontasionis terhadap gerakan-gerakan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama, misalkan karena ada unsur roswahnya dan seterusnya, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Karena kadang-kadang sudah ditutup peluang kita oleh bapak-bapak kita. Jadi benar tadi yang dikatakan bahwa sikap politik pemuda Persis itu daik kudu nurut ke Persis. Sikap politik pemuda Persis itu ya sesuai atau menuruti saja apa yang menjadi sikap politik Persatuan Islam. Tetapi untuk PW Jawa Barat sekarang sudah saya sampaikan juga ke Ustaz Sarip, ada peluang sebetulnya kita agak sedikit berbeda dengan PW Persis Jabar. Sebab kalau PW Persis Jabar yang lalu ketika dipimpin oleh Pak Ida memang sangat-sangat sulit sebetulnya ya. Tapi kalau sekarang ketika ketua PW Persisnya sudah berubah, sudah berganti, itu sebetulnya ada peluang. Minimal kita memperdengarkan ya, idealisme kita sebagai pemuda di hadapan Persis. Bahwa kita kalaupun bersikap berbeda dengan Persis, nah inilah dasarnya. Nah inilah yang menjadi alasannya. Sehingga tidak sami nawa atau begitu saja terhadap Persatuan Islam. Itu barangkali ya sebagai pengantar, dan bahasan ini saya kira lebih bagus, lebih menarik kalau kita ya, diskusikan saja bersama-sama. Ya, terima kasih Ustaz Sarip. Rekan-rekan